Afwan Ustaz, mau bertanya soal takdir. Allah sudah mencatat takdir hambanya ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum hambanya itu lahir. Dan sudah ada 4 takdir yang sudah ditetapkan sebelum lahir di dunia. Dan definisi takdir adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan akan terjadi kepada seorang hamba, baik jodoh, rezeki, kematian, ya mungkin ya, rezeki, kematian, ya bukan rezeki, kematian, ya. Rezeki, kemudian koma mungkin, kematian, dan perbuatan yang akan dilakukan. Kemudian ada hadis yang berbunyi bahwasanya tidak ada hal yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Bagaimana maksudnya ini, Ustaz? Kalau memang sudah takdir, kenapa ada perubahan lagi dari takdir itu disebabkan doa? Kan kalau takdirnya akan bisa seperti itu, kenapa takdir itu bisa berubah karena doa? Bisa juga Ustaz jelaskan takdir apa saja yang tidak bisa memang berubah walaupun dengan doa? Ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan ya dalam pembahasan kitab Arba'in mungkin ya, atau pembahasan ya, kalau tidak salah pembahasan kitab Arba'in tentang masalah takdir ya, tentang takdir yang mubram dan muallaq ya. Mubram artinya yang sudah tetap, yang tidak mungkin bisa berubah, dan yang muallaq yang masih bisa berubah ya. Juga dalam pembahasan Adabul Mufrad juga ada pembahasan tentang bagaimana silaturahim bisa memperpanjang umur ya. Pertama sedikit ya, diluruskan beberapa hal. Di sini dikatakan takdir hamba ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum ya, ada takdir, ada catatan Allah yang sifatnya umum dan semua itu termaktub dalam Ummul Kitab yang disebut dengan Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz ini catatan induk yang telah mencatat segala sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi bukan ratusan tahun saja, tapi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Karena yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali ciptakan bagi pada hambanya adalah qalam ya. Kemudian qalam diperintahkan untuk menulis apa saja yang akan terjadi. Adapun 4 takdir yang telah ditetapkan sebelum lahir di dunia, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ketika umur kita 120 hari di janin ibu kita ya, maka diperintahkan malaikat rahim untuk mencatat 4 hal ya, ajalnya dan rezekinya, kemudian bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi, dan amalannya. Lalu terakhir, apakah dia bahagia atau celaka? Wa syaqiyun aw sa'id, apakah nanti dia termasuk yang bahagia atau celaka di akhirat. Itulah ditetapkan. Tapi inilah 4 catatan malaikat yang ulama kita mengatakan dia bagian dari catatan yang muallaq, yang bisa saja berubah. Yang tidak berubah itu yang di Lauh Mahfuz, bahwa ada saja beberapa hal-hal amalan-amalan soleh yang bisa memperpanjang umur, dan juga diantaranya adalah doa ya, memperpanjang umur seperti dalam hadis ya Bukhari Muslim, hadis Anas, Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwasanya silaturahim itu adalah yunsa'u lahu fi atharihi ya, yunsa'u lahu fi ajalihi. Silaturahim bisa memperpanjang umur, menunda umur seseorang. Dan hadis tentang doa yang dimaksudkan ini diantaranya hadis yang diriwayatkan Ahlus Sunan ya, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa la yaruddu al-qada, dalam sebagian riwayat al-qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti bisa saja ya. Dan inilah fungsinya kita terus berdoa. Ulama kita menjelaskan yang dimaksudkan takdir yang muallaq itu adalah bahwa kepada seorang dia dikatakan bahwa si fulan ini, umpamanya masalah umur, si fulan ini umurnya dicatat pertama kali oleh malaikat rahim umpamanya 60 tahun. Tapi ada juga kemungkinan yang lain, bahwa umurnya bisa juga 70 tahun jika dia bersilaturahim umpamanya, atau jika dia berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Maka di sini ada 2 kemungkinan umurnya, 60 atau 70. Kapan dia bisa jadi 70? Contohnya kalau dia banyak berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doanya. Allahumma barik li fi umri wa atil umri ya, sebagaimana doa yang pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ucapkan untuk Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Atau dia rajin bersilaturahim
Ya, jadi seakan-akan muallaq itu bahwasanya si fulan ini kalau dia tidak berdoa dan bersilaturahim maka tetap saja umurnya seperti itu. Kalau dia melakukan maka akan diperpanjang. Ya, itu yang dimaksudkan. Ya, adapun yang di Lauh Mahfuz maka sudah ada catatannya, sudah ketahuan apakah si fulan ini akan memperpanjang umurnya dalam tanda kutip atau tidak. Ya, apakah si fulan ini bersilaturahim atau tidak? Apakah si fulan ini akan berdoa atau tidak? Sehingga apakah dia tetap dengan umur asalnya, umur yang pertama, atau dia dengan umur yang kedua yang diperpanjang disebabkan amal-amal solehnya, itu semuanya telah tercatat ya dalam Lauh Mahfuz. Itu yang dijelaskan oleh ulama kita terkait dengan masalah ini. Karena itu yang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah boleh untuk putus asa dan bosan-bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.